A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah kita tadabbur sedikit. Semoga bisa masuk ke diskusi ya. Jadi masih melanjutkan terkait dengan cara membangun keyakinan ya. Kita menindaklanjuti materi minggu lalu, di mana ada salah seorang dari sahabat yang sharing terkait dengan ya prinsip Al-Quran yang dijalankan ya di dalam menghadapi persoalan sehari-hari gitu. Nah tentu sekali lagi bahwa keyakinan itu kalau tanpa bukti agak sulit begitu ya sahabat-sahabat ya. Meskipun sebenarnya keyakinan juga tidak perlu bukti gitu, karena keyakinan itu kan adalah satu kemantapan yang Allah tanamkan di dalam dada seseorang ya. Jadi orang bisa yakin begitu saja meskipun tidak banyak bukti begitu ya. Nah, tapi ya kembali lagi, tentu kadang-kadang juga orang meyakini sesuatu yang belum tentu benar begitu ya. Jadi taklid pun adalah satu keyakinan ya. Kadang-kadang orang memegang satu waham tertentu dalam kehidupan, tapi kemudian yakin atas kebenarannya. Kadang-kadang yang dilihat bisa menipu, karena dia melihat ada rumusan yang dibuat oleh manusia, kemudian ada orang yang menggunakannya dan kebetulan berhasil. Dia menganggap itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Nah, kembali lagi bahwa selain Al-Quran semuanya spekulasi ya. Jadi kita akan lihat di Quran surat Yunus, Quran 10 ayat 36. Ini menjadi pembuka ya di judul kajian pagi ini terkait dengan membangun keyakinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di Quran surat Yunus, Quran surat 10 ayat 36. Dan kebanyakan mereka tidaklah mengikuti kecuali sekedar persangkaan. Gitu. Sesungguhnya persangkaan itu tidak akan mampu mencapai kebenaran sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Gitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa Al-Quran itu adalah hakul yakin ya sahabat-sahabat ya. Kebenaran yang absolut begitu kan ya. Tapi orang harus mengalami ya untuk mengatakan bahwa memiliki satu keyakinan yang hak, yang betul gitu ya. Makanya nanti kalau orang meninggal, dia akan hakul yakin, dia akan melihat segala sesuatu yang tidak tampak hari ini gitu ya. Dan dia akan melanjutkan perjalanan ke alam-alam berikutnya yang sudah diberitakan, tapi dia belum pernah melihat sebelumnya. Gitu. Nah, adapun tadi sebelum bisa meyakini secara pengalaman, tentu kita butuh ilmu begitu ya untuk membangun keyakinan. Setelah ilmu kemudian kita butuh melihat ya, baru bisa merasakan gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa kebanyakan manusia itu berpegangan kepada persangkaan atau dugaan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya misalkan dalam semua aspek, hal kecil aja terkait rizki ya. Antara konsep rizki, kasab, penghasilan yang berhasil diperoleh oleh seseorang dengan apa yang sudah dijamin di Al-Quran atau disampaikan di Al-Quran,
seringkali conflicting gitu ya. Jadi orang mengatakan sebenarnya rezeki itu sudah dijamin atau belum sih gitu kan ya. Kalau sudah dijamin rezeki setiap orang, kenapa banyak orang yang kemudian rezekinya terbatas, bahkan kurang untuk bisa memenuhi kehidupannya gitu kan ya. Nah, padahal sebenarnya di Al-Quran mengatakan bahwa ya setiap orang lahir itu sudah membawa rezekinya ya. Nah, tapi kan tadi Allah juga mengkadar gitu, ketika wadahnya belum siap, maka rezeki itu eh, ditakar buat dia gitu. Kalau diberikan rezekinya yang menjadi pasangannya tadi, dibukakan, maka dia akan melenceng begitu ya, belum siap untuk menampung rezeki yang sudah ada buat dia gitu. Bahkan minggu lalu kita bahas bahwa bahkan seseorang itu tidak sanggup untuk memperoleh 1/10 bahkan dari rezekinya, dari 100% yang sudah Allah sediakan, gitu kan. Banyak rumusan di Al-Quran bahwa Allah tidak misalkan Allah tidak merubah keadaan seseorang, ya, satu kaum, kecuali mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya, gitu. Nah, manusia itu kalau mau merubah keadaannya seringkali mencari solusi keluar, gitu. Akhirnya effortnya, usahanya ditambah, gitu ya, kerjanya dibuat lebih keras, ya, lebih hebat, begitu ya, hingga kadang-kadang menjadi tidak adil kepada raganya, kepada fisiknya, kepada keluarganya, kepada urusannya yang macam-macam ya, kepada Tuhannya bahkan ya, dalam beribadah, karena fokusnya adalah untuk mencari kehidupan. Padahal di Al-Quran pun Allah sudah mengatakan bahwa tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Gitu. Nah, kita conflicting, sahabat-sahabat. Ya, antara mana yang sebenarnya harus dipegang. Ya. Nah, sebenarnya ya tadi, segala sesuatu adalah persangkaan yang tidak akan mungkin bisa mencapai kebenaran. Takarannya pun kalau kita mengambil rumusan yang bukan dari Al-Quran, ya, itu tidak akan membuat kita bisa sampai kepada kebenaran yang absolut gitu. Tadi kalau menggunakan dengan prinsip manusia, sehebat-hebatnya paling 10% yang bisa tercapai. Nah, tapi yang 90% lagi tidak akan mungkin bisa dibuka gitu. Nah, jadi manusia punya potensi, kemampuan, karunia, rizki yang sudah Allah sediakan bagi setiap orang seandainya mampu membuka karunia Allah yang ada di dalam diri setiap orang, itu masing-masing diberikan jatah 100%. Gitu. Sebagian besar tidak bisa membuka bahkan 1/10. Ya. Nah, katakan yang sukses hebat tadi, yang dunianya luar biasa, semaksimalnya ya 10% gitu ya. Sebagian besar di bawah itu. Nah, jadi kita tidak akan bisa melihat potensi yang sesungguhnya kalau memang kita memegang ilmu yang sifatnya persangkaan. Gitu. Nah, kita akan lanjut dulu ya. Jadi ini terkait dengan membangun keyakinan ya, sahabat-sahabat. Ya, bahwa ketika orang benar pola bergeraknya, pola bertasbihnya, bekerjanya tidak harus melebihi kadar, menzolimi fisik, berlaku tidak adil terhadap urusan yang banyak. Nah, sebenarnya ketika orang bergerak dengan tepat, Allah ajarkan cara bertasbihnya, itu segala sesuatu akan didatangkan dengan mudah, gitu. Nah, cuman kan kita sulit ya, karena itu sesuatu yang harus ada buktinya lah, seakan-akan ya, hingga kita nambah keyakinan. Meskipun sebenarnya ada orang yang diberi keyakinan sehingga dia bergerak dengan pola seperti itu, dia kuat tawakalnya, dia bekerja sesuai apa-apa yang Allah mampukan saja. Nah, kemudian dari sana baru Allah berikan bukti-bukti gitu. Tapi keyakinannya sudah duluan dikasih gitu. Nah, itu bisa dua-duanya seperti itu. Nanti kalau seandainya terbukti, menambah keyakinannya dari yang sebelumnya sudah ada. Atau dalam ayat dikatakan sesungguhnya Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan
eh, untuk menambah keimanan mereka dari iman yang sudah ada gitu ya. Jadi yang namanya yakin itu juga cahaya, sahabat-sahabat. Paket iman kalau dilanjut tuh intensitasnya terus diterangkan oleh Allah, cahaya yang ada di dalam dada atau hati manusia itu, di situ include paket keyakinan gitu. Ilmu juga dari sana gitu. Jadi beda ilmu yang dipelajari oleh manusia dibaca dengan menggunakan akal inteleknya ya, intelektualnya, akal lahiriahnya, belum tentu berubah menjadi ilmu yang bisa memandu sikapnya gitu. Jadi orang bisa membaca Al-Quran, membaca berbagai buku agama, testimoni bahwa orang itu berilmu, kalau diuji apakah ilmu itu kemudian bisa menjadi eh, tadi ya, menjadi gerak langkahnya begitu kan ya. Nah itu jadi harus masuk ke hati. Kalau hatinya tidak tenang, panik, maka ilmu itu tidak akan bisa dijadikan untuk panduan berjalan. Hanya sekedar diketahui di kepala, seperti orang itu mengerti banyak hal, tapi ketika diuji ilmunya tidak ada yang eh, bisa digunakan ya untuk menyelamatkan dia, menenangkan dia ketika menghadapi ujian. Nah, jadi kita akan lanjut dulu ya. Kita lihat di Quran surat Al-Hijr, Quran surat 15 ayat 94 sampai 96. Maka terus teranglah dengan segala yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami akan memelihara atau mencukupimu dari orang-orang yang mengolok-olokmu, yaitu orang-orang yang mengadakan bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Maka kelak atau tidak lama lagi mereka akan mengetahui. Ya ini yang pertama saya ambil yang 94 sampai 96 dulu, nanti kita lanjut di yang berikutnya 97 sampai 99. Jadi di ayat ini ya tadi kita perlu ya berterus terang, itu artinya prinsip hidup itu ya membuka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di Al-Quran saja gitu kan ya. Nah, tapi orang butuh ilmu memang ya. Karena agama pun sangat rasional ya. Ya, misalkan tadi barang siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Ya. Orang harus mampu dulu mensyukuri apa yang ada hari ini gitu. Alih-alih energinya difokuskan kepada mengeluhkan apa yang belum ada atau kurang. Nah, kalau dia bisa mensyukuri dulu segala keterbatasan yang ada dan dia berbelanja atau berinfak atau bekerja sesuai dengan yang dia mampu dulu ya. Ya, otomatis dengan attitude yang baik, dengan dia bekerja sesuai apa yang dia punya hari ini, itu akan membuat dia semakin bertambah gitu ya. Pengalamannya, kemampuannya, tambah lagi karena attitude-nya bagus begitu kan ya. Jadi ayat-ayat Quran pun secara lahiriah itu sangat sederhana untuk menjadi operasional gitu. Kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis begitu kan ya. Kita bekerja sesuai apa yang kita mampu, kemudian sisanya tawakal. Ya, jangan terlalu memusingkan apa yang di luar kuasa kita, gitu kan? Itu kan sebenarnya dari agama ya semua. Jadi orang bicara positive thinking, ya jangan pesimis, ya itu bertebaran di Al-Quran gitu. Nah, cuman kalau di Al-Quran tambah lagi kita optimis karena di balik usaha kita yang terbatas, kita yakin bahwa ya tadi ada Al-Wakil ya. Ya memang seperti itu, manusia itu dibuatnya untuk mengenal Robnya gitu. Kalau dia mampu mengatasi semua problem hidupnya, maka dia tidak ada ruang untuk bisa mengenal Tuhan gitu. Jadi seringkali Allah memberikan kepada manusia daya yang kurang dengan kebutuhannya, agar yang kekurangannya itu menjadi ruang dia bisa mengenal ya terhadap Rob gitu kan ya.
Nah, jadi di sini kita harus berterus terang ya dengan segala apa yang Allah perintahkan, kemudian berpaling dari orang-orang yang musyrik ya, menserikatkan Allah. Mereka punya pegangan macam-macam. Mereka punya rumus teori kehidupan, punya sarana-sarana formula ya dalam membangun kehidupan yang sukses, yang menjamin masa tua lah katakan begitu ya. Belum tentu menjamin masa pasca kematian kan ya. Sejauh-jauhnya mereka memberikan rumusan formula untuk masa tua begitu. Segala macam apa ya jaminan lah di masa tua gitu ya. Nah di sini kan ketika kita kemudian berlindung di balik amal soleh, ya tidak mau menserikatkan Allah, ya yakin bahwa selama manusia hidup itu rizkinya tidak akan terputus, ya tidak ada kata pensiun dari malaikat dan tidak mengikuti waktu pensiunnya manusia di pekerjaannya secara formil. Itu hanya pintu. Ketika dia sudah pensiun dari satu pekerjaan, maka Allah akan bukakan dari pintu yang lain gitu ya. Jadi dimanapun dia bekerja, ya Allah taruh pintunya di situ gitu. Dia beramal soleh di situ, ya maka rezekinya dikeluarkan dari bawah telapak kakinya gitu. Karena dia mengolah bumi yang ada di bawahnya gitu. Itu jadi semua yang paling dekat. Jadi orang tidak mencari rezeki jauh-jauh sebenarnya, tapi mengolah apa yang ada di sekitarnya sehingga Allah keluarkan mata air di bawah telapak kakinya, begitu kan? Nah, jadi Allah akan memelihara atau mencukupi dari orang-orang yang mengolok-olok gitu. Ya, orang mengatakan bahwa wah zaman sekarang kalau terlalu lurus seperti itu ya tidak akan mungkin bisa untung ya. Ya kita nggak boleh kaku katanya, dia memberikan banyak prinsip-prinsip ya. Ini strateginya nih kalau jualan harus promonya bagus, harus brosurnya hebat begitu kan ya. Nah, cari gimmick, cari kata-kata yang kira-kira itu menarik konsumen gitu kan ya. Padahal di agama hati-hati memuji-muji barang dagangan bisa melariskan tapi menghilangkan berkah. Hilang berkahnya kalau dipuji melebihi dari keadaan barang itu sendiri ya, sehingga masuknya ke menipu. Ya karena saking terlalu semangat di dalam mempromosikan, akhirnya tidak sesuai ya, melebihi dari barangnya itu sendiri ya. Nah, jadi banyak kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang terlalu dibuat-buat begitu. Nah, itu semua sebenarnya menjadi sesuatu yang mendatangkan kesulitan ya. Ya, orang berbohong mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya gitu ya. Itu akan mendatangkan kisos tertentu dalam kehidupan. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat-sahabat. Jadi orang-orang yang mengolok-olok ketika ada orang yang menggunakan model Al-Quran, ya, akidah, ya, tauhid dalam bekerja. Nah, mereka juga akan melihat nanti gitu. Ya. Orang bekerja dengan rumusan manusia, membangun ya masa depan yang cukup gitu ya. Maka dia harus bekerja keras dulu di awal, tapi ternyata sebelum masa tua sampai udah keburu sakit badannya karena terlalu diforsir, misalkan begitu. Itu banyak juga kan kejadian ya. Dia kehilangan semua momen kebahagiaan, menikmati kehidupan hari ini karena dia terlalu fokus mengejar satu tujuan. Ya bisa dapat, bisa tidak gitu. Jadi di ujungnya bisa saja ternyata setelah bekerja puluhan tahun mengejar satu mimpi tidak terwujud, tapi yang jelas saking fokusnya mengejar satu mimpi itu, semua kenikmatan yang Allah berikan sepanjang hidupnya menjadi tidak terlihat ya. Ya masa kecilnya anak-anaknya gitu kan ya, kesehatan tubuhnya gitu ya. Keluarganya, orang tuanya barangkali ya, waktu luangnya dan lain sebagainya.
saking fokusnya nanti sudah sampai ke tahu-tahu sudah tua saja gitu kan ya. Masih tetap mengejar hal itu sejak 20 tahun yang lalu, tapi anak-anak sudah besar, sudah punya kehidupan sendiri-sendiri, jadi banyak kehidupan yang terlewat begitu saja begitu ya, tidak bisa dinikmati secara optimal. Nah, kemudian kita lihat berikutnya di 97 sampai 99. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka katakan. Maka bertasbihlah dengan memuji Robmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud. Dan beribadahlah kepada Robmu hingga datang kepadamu al-yakin. Gitu ya. Jadi ya ini bisa mengabdi, bisa menyembah, atau lebih tepatnya beribadah lah ya. Dan beribadahlah kepada Robmu ya, hingga datang kepadamu al-yakin. Jadi konsep ibadah sendiri kan tadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepadaku gitu ya. Nah, jadi tentu kalau beribadah kepada Allah maka yang nomor satu adalah sebenarnya bagaimana kita mensyukuri segala sesuatu yang sudah Allah karuniakan kepada diri masing-masing ya. Cara bersyukur adalah dengan membelanjakan atau mengamalkan segala sesuatu, segala karunia yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini, gitu kan ya. Nah, karena di dalam karunia itu sebenarnya ada apa ya? Ada ketika kita mampu untuk menggunakan itu, kita berterima kasih dengan diberikannya itu, gitu ya. Makanya tadi dalam menggarap satu peluang kehidupan, alih-alih melihat peluang itu dari kacamata eksternal ya, kira-kira ada peluang apa yang saya bisa kerjakan hari ini, apa yang sedang tren begitu kan ya, seharusnya yang dia lihat tuh dari dalam dulu, apa karunia yang Allah berikan ya. Ya kalau dalam bahasa manajemennya itu SWOT lah ya, dia harus melakukan SWOT dulu, apa strength saya, apa weakness saya, dari strength dan weakness itu apa peluang yang bisa saya kerjakan, gitu kan ya. Nah, itu artinya dia melihatnya dari dalam dulu. Nah, dalam rangka untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan sebenarnya. Nah, kalau dia mampu untuk kemudian bergerak sesuai modal yang Allah mudahkan, Allah berikan kepada dia, kalaupun dia berhasil itu karena mensyukuri, gitu ya. Barang siapa bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya. Gitu. Nah, kalau saja dia tidak, ya tadi ya, terpengaruh oleh rumusan yang di luar, setiap dia bersyukur ditambah nikmatnya, dia akan tambah yakin kepada Allah sebenarnya, gitu ya. Bahkan nanti untuk menolong agama pun disesuaikan dengan kedudukan masing-masing. Setiap orang menolong agama sesuai dengan apa yang Allah berikan. Yang diberikan harta ya dengan harta, yang diberikan tenaga dengan tenaga, keterampilan macam-macam, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ustadz, masing-masing menolong agama melalui profesinya masing-masing, gitu kan ya. Itu yang disebut ubudiyah ya. Jadi orang beribadah itu bukan hanya dalam ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh, tapi di luar ibadah yang tadi ya, yang sholat, zakat, puasa, haji, itu dalam kehidupannya pun semuanya untuk Allah kan. Gitu. Nah jadi semua nafasnya adalah untuk mensyukuri kehadiran di dunia dan ingin berterima kasih kepada Robnya gitu. Nah semakin bersyukur ya semakin Allah tambah terus nikmatnya, baik yang di dunia maupun yang kemudian dilanjut nanti nikmat yang di akhirat gitu. Nah, jadi tasbih sendiri dengan memuji Rob itu adalah kita bergerak sesuai dengan model yang paling Allah mudahkan, gitu ya. Nah, sehingga orang kita disebut memuji Rob itu karena kita bergerak sesuai karunia yang Allah kasih. Ya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini, ketika ditanya
kok kamu hebat ya di bidang itu, dia akan mengatakan, ya karena Allah yang memberi kemudahan gitu. Beda dengan orang yang tadi tidak menggunakan prinsip Al-Quran ya. Dia merasa dia membangun kehidupannya itu atas kemampuannya sendiri. Sehingga ketika ditanya, kenapa kamu bisa berhasil? Ya karena aku bekerja keras. Karena aku orangnya disiplin. Aku melakukan hal ini itu, ya tadi, dia merasa dia yang pintar, dia yang melakukan semua gitu. Ya tentu tadi, dia banyak mengorbankan banyak hal sebenarnya dalam rangka untuk mencapai cita-cita dan tujuan itu, dan mengambil model bekerja seperti orang lain yang penuh ambisi harus kompetisi gitu. Tapi kalau orang yang bertasbih memuji Robnya, artinya bergerak sesuai apa yang Allah mampukan, ya, sambil bertawakal kepada Allah. Nah, itu digunakan sebagai doa amal. Ya. Nah, itu harus dibuktikan kalau betul bergeraknya begitu, apakah bisa menyaingi atau melebihi orang-orang yang tadi bergerak dengan satu model yang mengandalkan kerja kerasnya. Harusnya ini lebih besar hasilnya. Begitu. Ya mungkin itu sahabat-sahabat, jadi ini terkait membangun keyakinan ya. Jadi kita akan banyak berdiskusi ke seputaran ini melalui berbagai topik. Ya mungkin sementara itu sebagai pengantar saja, semoga ada diskusi ya yang kita bisa sama-sama bahas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya memang itu kita dimudahkan beribadah kepada Allah kadang-kadang berbeda-beda setiap disesuaikan dengan waktu ya. Jadi orang yang masih sendiri, model ibadahnya yang Allah mudahkan akan berbeda dengan orang yang sudah menikah, gitu kan ya. Orang yang belum punya anak akan beda dengan yang orang sudah punya anak, gitu. Orang masih muda, beda yang dimudahkannya dengan orang yang sudah usianya lebih lanjut, gitu kan. Orang yang masih sehat, beda kemudahannya dengan orang yang sakit, ya. Tapi Allah menyediakan semua bentuk ibadah disesuaikan dengan kemudahan saat itu. Bahkan yang paling dimudahkan saat itu adalah yang Allah kehendaki sebenarnya. Cuman orang itu mendefinisikan ibadah yang Allah suka itu sesuai definisinya sendiri. Gitu kan ya. Jadi misalkan nih setelah punya anak, katakan ini contoh ya, bukan yang tadi. Misalkan setelah punya anak jadi sulit untuk sholat, ya, untuk sholat malam, untuk sholat duha, bahkan untuk mungkin pergi ke majelis-majelis taklim, misalkan ya, karena harus ngurus anak gitu. Ya ibadahnya ya tadi untuk ngurus anak itu gitu. Yang Allah kehendaki itu hari ini gitu. Cuman dia masih terkunci dengan seakan-akan Allah itu ibadah ke Allah itu hanya ya tadi lewat sholat gitu kan ya. Nah, tambah lagi sebenarnya lihat bahwa melalui semua sarana yang Allah kasih hari ini itu bertambah nggak pengenalannya kepada Allah, bertambah nggak yakinnya kepada Allah gitu kan ya. Kita banyak lihat orang yang tadi ya melaksanakan sholat sunnah ya, tapi belum tentu ketika ditimpa ujian, persoalan, keyakinannya itu bertambah gitu ya. Ya. Nah, jadi memang betul bahwa justru itu, kalau seandainya sekarang teman-teman dalam satu keterbatasan tertentu atau satu kelapangan tertentu, yang perlu ditanya dengan kesempitan yang ada hari ini atau kelapangan yang ada hari ini, sebenarnya mana bentuk ibadah yang paling mudah dikerjakan hari ini gitu. Gitu kan ya. Nah, itu yang paling Allah kehendaki sebenarnya gitu. Jadi semua setting dan keadaan kita itu agar kita beribadah kepada Allah menggunakan apa yang Allah berikan. Jadi kita merespon keadaan,
ketika kita ditimpa musibah, berbagai macam kesempitan dalam hidup, Allah kan ingin kita menyeru Dia dengan asmanya yang tertentu gitu, supaya kenal gitu. Nah, kalau kamu lagi dalam kondisi seperti ini, mintanya menyeru Allahnya menggunakan asma yang mana, gitu kan ya? Itu seperti itu, Ndra. Jadi betul bahwa amal soleh itu akan berubah-ubah sesuai dengan ilmu, kondisi, keadaan, begitu kan ya? Nah, itu yang perlu. Jadi untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik, kita harus amal soleh, gitu kan ya? Nah, kita merasa ya saya sekarang lagi banyak sulit, jadi belum bisa beramal. Enggak, di kondisi kamu sekarang amal yang paling kamu bisa, yang paling dimudahkan apa itu yang solehnya yang di situ gitu. Kalau itu dapat, nanti kondisinya Allah rubah, dia akan beramal soleh lagi dengan kondisi baru, kondisi baru, kondisi baru gitu ya. Jadi amal terbaik yang mungkin yang bisa dilakukan oleh seseorang dan Allah kehendaki dalam tiap-tiap waktu yang berbeda-beda gitu. Ya, jadi setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk mendekat kepada Allah gitu. Kecuali kalau tadi kita menganggap bahwa cara mendekat hanya satu jalan. Nah, kita memaksakan seperti itu, padahal itu mudah buat orang, itu nggak mudah buat kita, kan gitu. Jadi Allah akan memberikan tangga yang mudah bagi setiap orang gitu. Makanya tempuhlah jalan Robmu yang paling dimudahkan bagimu, misalkan ya. Beramal soleh ya sesuai yang dimampukan. Kalau yang nggak dimampukan, ya nggak usah pusing. Ya. Bersyukur pun dengan yang ada. Iya memang zikir sih sebenarnya ya kalau itu ya. Jadi memang gini, manusia itu tidak ada yang istilahnya flat, tenang, tidak ada goncangan, cuman ada yang terlihat, ada yang pandai menyembunyikan gitu. Gitu. Nah, ketika tadi ya, makanya ayatnya di Al-Quran itu kan ketika datang was-was dari syaitan, kemudian mereka ingat Allah gitu. Seketika itu juga kemudian Allah menunjukkan gitu kan ya kepada mereka gitu kesalahannya. Nah, dalam artian gini, ketika kita ditimpa was-was, kita kemudian ingat kepada Allah ya. Ya, astagfirullah, kenapa ya harus khawatir gitu kan ya. Nah, tadi ingat kepada Allah tentu kalau kita misalkan yang paling mudah itu kan memang, makanya kenapa kita harus baca Al-Quran ya. Memang ilmu itu kan ibarat gunung yang mengokohkan bumi. Jadi ketika bumi itu ditimpa oleh satu peristiwa atau satu isu lah gitu ya. Wah, ini gimana nanti kalau ke depan seperti ini? Kecenderungan si bumi itu tuh bergetar dulu dia. Gitu. Tapi kalau ada gunung ya, atau kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita ingat Allah, biasanya ayat-ayat yang pernah kita baca itu terus Allah ingatkan gitu. Jadi Al-Quran itu nggak harus dihafalkan, sahabat-sahabat. Ya, Al-Quran itu dibaca aja ringan gitu. Yang penting itu mohon kepada Allah, yaitu ya, kita membaca Al-Quran itu karena ingin Allah bimbing gitu. Jadi kita baca aja ringan ya, ayat-ayat yang ada itu. Khawatirnya itu teman-teman ya atau kita semua itu belum sempat membaca semua isi yang ada di Al-Quran. Ya, kalau tilawahnya mungkin sudah malah jadi satu keumuman ya. Orang dari kecil belajar tilawah, mengaji, ya, kemudian khatam Al-Quran, sudah berulang-ulang dibaca, tapi isinya sudah pernah baca belum gitu ya. Jadi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, seterusnya sampai selesai itu, harusnya orang khatam terjemahan saja gitu ya. Agar tahu ya ada apa saja kandungan di dalam Al-Quran itu gitu kan ya. Nah, itu pun setiap tahun kalau bisa dibaca lagi khatam Al-Quran gitu ya, bukan hanya tilawahnya, tapi membaca semua pesan-pesannya gitu. Nggak perlu harus jadi ahli bahasa Arab, ya. Sudah ikuti terjemahannya saja gitu kan. Itu kan ada dewannya juga ya.
Itu kan yang ada tim penerjemahnya gitu. Ya yang penting hatinya minta ke Allah bahwa kita butuh dibimbing oleh Allah. Ya kan Al-Qur'an itu Allah berkata-kata kepada kita kan. Ya, kalau kita membaca Al-Qur'an itu artinya sama dengan kita mendengarkan kata-katanya Allah gitu, pesan-pesannya Allah gitu. Nah, cuman melalui lisan kita kan kita baca, tapi yang kita baca adalah kalimatnya Allah. Nah, tadi ketika seseorang itu dihadapkan oleh ujian, ujian itu kan akan terus ada ya sampai kita selesai di dunia ini. Dari yang levelnya hari ini sampai level yang advance, kalau orang terus meningkat kedekatan kepada Allah, akan terus diuji untuk melihat sejauh mana pengenalannya kepada Allah. Allah akan kasih soal-soal yang semakin lama itu bukan semakin mudah, semakin halus, semakin susah untuk dijawabnya. Ya. Kalau yang semakin halus dia bisa jawab, ya artinya dia semakin terbimbing gitu. Ya kalau kita hari ini dengan yang jelas-jelas aja kehidupan itu masih bingung tuh kan ya. Akhirnya ya pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya itu sangat terang gitu. Ya musibah gitu kan ya, itu sangat terang karena ya, ditimpa oleh satu keadaan. Kalau nanti hanya hati terpleset, wah kenapa ya gitu kan ya, di luarnya seperti baik-baik saja tapi keterplesetan hati itu ujian juga sebenarnya gitu. Semakin lama semakin orang itu diuji dengan hal-hal yang halus. Nah, tidak ada orang yang tahu sebenarnya jawabannya gitu. Tidak ada orang yang bisa terus tenang gitu kan. Tapi kemudian ketika artinya gini, kalau kita tenang diuji berarti kita diuji dengan sesuatu yang mungkin kita udah terbiasa. Tapi Allah akan kasih ujian-ujian baru yang kita itu kan makanya kesabaran pada pukulan pertama misalkan ya. Ada 3 tuh derajat kesabaran. Kesabaran dalam menjalankan perintah Allah itu ada 300 derajatnya. Kemudian ada kesabaran dalam menjauhi larangan, itu 600. Tapi ada yang lebih tinggi, yang 900 derajatnya itu adalah kesabaran ketika ditimpa oleh musibah. Kesabaran pada pukulan pertama katanya kan. Nah ini bentuk-bentuk ujian-ujian dalam kehidupan sebenarnya gitu. Jadi ketika orang ditimpa oleh sesuatu yang baru dalam kehidupannya, hatinya goncang, tapi dia cepat ingat Allah, astagfirullah ya Allah, gitu kan ya. Hamba mohon tadi ya, mohon petunjuk, mohon ketenangan, ya, mohon diberi kemudahan untuk bisa membaca ya gelar yang Engkau ajarkan kepada hamba, begitu ya. Seketika itu juga hilang rasa khawatirnya gitu. Nah cuman kadang-kadang ada orang yang butuh berhari-hari baru ingat. Jadi dia sudah panik dulu, hatinya udah goncang dulu, cari sana-sini ketenangan, ya udah mentok semua jalannya baru dia ya ke siapa lagi ya Allah katanya. Padahal kalau dari awal itu bisa langsung gitu ya. Ada yang orang hitungannya mungkin butuh 1 hari. Ada orang yang butuh sekian menit gitu kan ya. Nah tadi kalau orang yang tampak tenang terus, bukan tenang terus, setiap kali di hatinya ada goncang sedikit, dia langsung ingat Allah. Nah tiba-tiba dia diberi mudah ingat ayat-ayat Al-Quran yang pernah dia baca. Oh ini ada ayatnya begini gitu ya. Nah, jadi kenapa tadi Al-Quran perlu kita baca? Karena ketika kita ingat Allah, nanti Allah akan membuat kita ingat bacaan. Ya kan? Kan gitu, apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka ikuti bacaan, kan gitu ya. Jadi ketika Allah membacakan Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam bentuk peristiwa, ujian, nah, yang harus kita lakukan kalau menurut Al-Quran, ikuti bacaannya. Nah, cuman kita lupa, ini ayat yang mana ya waktu kita baca Al-Quran gitu kan. Nah, kita zikir ke Allah gitu. Ya,
Kita istighfar dengan tadi ya kekhawatiran kita, kita ingat kepada Allah. Allah turunkan sakinah katanya kan. Sakinah, ketenangan di hati, seketika itu juga nanti dia bisa melihat apa ini gitu kan. Ya tadi memang kan laki-laki itu kan pemimpinnya wanita ya. Eh, itu sudah demikian didesainnya gitu. Semua berpasangan gitu. Mereka adalah terdiri dari satu bagian kan. Nah, jadi bahwa kalau wanita hadir dalam kehidupan tadi ya kehidupan rumah tangga itu ketika laki-laki dan perempuan menikah, maka seharusnya itu menjadi satu bagian yang lengkap begitu kan ya. Nah, bahwa nafkah sendiri memang tidak dibatasi kepada hal-hal yang sifatnya uang gitu ya. Nafkah tentu tadi format bentuk kehidupan yang dibangun ya, tentu harus dimusyawarahkan gitu kan ya. Dan laki-laki sebagai pemimpin memang diberikan akal, potensi akal yang ya sebagai pemimpin gitu. Kalau tidak terhalang gitu. Gitu kan ya. Bisa saja dalam kondisi rumah tangga si laki-lakinya akalnya lebih di bawahnya perempuan gitu. Akal agama pun gitu. Karena masih banyak waham, apalagi tadi menjalankan pemerintahan rumah tangga itu tidak takwa kepada Allah, langsung mengambil saya pemimpinnya gitu. Padahal masih dalam tahap belajar dua-duanya gitu kan. Nah, ya tentu dua-duanya ketika masuk ke rumah tangga akan belajar tentang bagaimana seseorang menjadi makmum yang baik dan bagaimana seseorang menjadi imam yang baik gitu kan ya. Dan untuk bisa menjadi imam yang baik ya harus testimoni makmum. Salahnya. Kita nggak bisa mengklaim bahwa saya imam yang adil, yang baik, yang bisa mengatakan kita adil atau tidak ya nanti yang testimoni rakyatnya gitu. Kan seperti itu kan. Demikian juga seorang makmum gitu yang bisa menilai bahwa dia seorang makmum yang baik ya pasti pimpinan gitu kan ya. Nah, dua-duanya diberikan rasa yang sakinah, mawadah, warohmah jika dua-duanya bisa melaksanakan itu. Nah, kembali lagi tuh banyak sekali rahasia karena pernikahan adalah setengah dari agama gitu ya. Nah, tentu tidak akan habis-habis kalau bab antara laki-laki dan perempuan itu terus-menerus dibahas gitu. Nah, sekarang kita sempitkan dalam konteks tadi ketika suami dan istri masing-masing punya pekerjaan dan membawa harta ke rumah lah, katakan begitu ya. Nah, jadi bahkan kalau kita lihat dari ketentuan mahar pun, laki-laki untuk menikahi seorang wanita diwajibkan mahar kan. Nah, tapi kalau seandainya mau diringankan atau disedekahkan, itu baik bagi wanitanya gitu. Justru sebaik-baik wanita adalah yang maharnya paling ringan gitu kan ya. Tapi itu atas dasar sukarela, Pak Mus, gitu. Jadi ada orang yang memasuki satu pernikahan, saya mencari calon suami yang bisa membiayai hidup saya gitu. Nah, mereka melihatnya dari maharnya dulu. Mau ngasih mahar berapa? Terus nanti kalau ya mahar itu bukan hanya sekedar sesuatu yang diberikan saat pernikahan ya. Ya kita luaskan ini konteksnya bisa begini. Nanti kalau sudah nikah sama kamu, kita tinggalnya di mana? Terus standar kehidupan yang kamu mau kasih ke saya seperti apa gitu kan? Nanti saya pikir-pikir dulu kata wanitanya. Dari sekian ini apakah saya mau tidak hidup dengan kamu dengan standar seperti itu gitu. Ya, zaman sekarang banyak orang yang menikah hanya untuk mencari secara finansial lah istilahnya ya, asal ada yang menanggung gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau pernikahan yang agama itu sebenarnya tadi yang dia lihat itu kan bukan masalah bawaan, bukan masalah harta bawaan, tapi potensi. Apakah ini imam yang bisa membawa aku untuk semakin mendekat kepada Allah gitu kan ya.
membangun komunikasi yang baik sehingga masing-masing bisa sama-sama membangun format kebahagiaan dalam rumah tangga, bisa menjadi seorang ayah yang baik untuk calon anak-anaknya, atau laki-laki juga begitu, bisa menjadi seorang ibu yang menjadi tiangnya negara lah, begitu kan ya. Nah, jadi artinya dia akan mengatakan mahar sih ringan saja karena saya tahu kondisi dia, gitu, saya ringankan. Nah, cuman susah yang mencari laki-laki yang kemudian punya potensi ingin mendekat ke Allah, itu nggak banyak gitu. Banyak kalau yang berlomba-lomba dalam membangun karir, kesuksesan diri kan. Tambah lagi kalau ditambah dari keluarga yang ternama, anaknya pejabat, keluarganya orang kaya. Ini sebentar saja dengan akhlak yang buruk habis tuh cita-citanya ya nanti. Tambah lagi nikahnya dengan orang yang dianggap tenar, maka akhirnya dia jadi tidak berharga karena dia pun salahnya dulu menikahinya karena ketenarannya gitu. Bukan karena potensinya sebagai imam. Nah, jadi sekali lagi pernikahan tuh sangat luar biasa begitu ya. Jadi dimulai dari sana bahwa perempuan memilih gitu kan ya, ketika hendak menikah itu dia bisa meringankan maharnya ya karena dia akhirnya lebih memilih orangnya, potensi yang ada di dalam orang. Istilahnya mau diajak hidup sengsara pun tidak apa-apa karena yakin kalau sama-sama membangun ketakwaan nanti rezeki akan dibuka sama-sama gitu kan. Jadi dari awal rumah tangga sudah tidak saling menuntut. Nah, biasanya orang kan salah ketika awal itu sudah menikah dengan janji-janji standar ini, standar itu, akan memberikan ini, kalau nanti akhirnya tidak terrealisasi, akhirnya saling menuntut gitu kan ya. Arahnya ke sana. Nah, kemudian tadi dengan kondisi istri yang membawa katakan penghasilan ke rumah, itu pun sama prinsipnya. Harta istri ya harta istri gitu kan ya. Kalau dia mau ikut membantu infak dalam rumah tangga, sifatnya adalah keutamaan bagi dia, gitu kan ya. Jadi jangan sampai kemudian Islam mengatakan ya sudah istrinya bekerja, ya alhamdulillah saya jadi tidak harus bekerja, tetap tidak terhormat, gitu kan ya. Ya dia akan bertawakal kepada Allah, dia tetap menjadi pemimpin rumah tangga. Istrinya datang, tentu dia berterima kasih ya, istrinya kemudian mau menyerahkan hasil kerjanya untuk berinfak ya di rumah tangga, itu sedekah yang besar bagi istrinya gitu kan ya. Nah, tapi itu adalah harta istrinya gitu. Nah, yang dia bangun adalah kesolehan istrinya sebenarnya. Jadi dia akan mengatakan inilah model rizki itu akan seperti ini ya. Nanti kalau sudah punya anak mungkin beda lagi Allah ngasihnya begitu ya. Bisa saja saluran dari salah satu. Tapi kalau sudah punya anak mungkin juga nanti suaminya yang akan dibukakan begitu kan ya. Nah, beda suami beda juga rezekinya gitu. Jadi sudah paketnya keluarga lah gitu. Nah, pemahaman tentang meluruskan persoalan rezeki dalam rumah tangga itu menjadi penting gitu, sehingga meskipun tadi istri bawa penghasilan, suami bawa penghasilan, dua-duanya bisa menyetorkan itu dalam format ketakwaan ketika dalam rumah tangga. Ini loh kenapa Allah ngaturnya seperti itu hari ini gitu kan ya. Nah, jadi betul bahwa harta istri ya harta istri gitu. Nah, tapi kemudian ketika komunikasinya jalan, bahwa hari ini kondisi seperti ini 50-50 nih gitu kan ya. Kita baru bisa berbelanja dengan cukup kalau masing-masing menyetorkan semua gitu, karena yang dari penghasilan suami itu belum mencukupi begitu kan ya. Nah, si istri itu kalau seandainya dia mengatakan, wah kamu nih harusnya tugasnya, kan harusnya kalau uangku untuk aku, ya aku mau beli ini, mau beli itu, berarti ada yang salah dalam kepemimpinan sebenarnya. Gitu, karena dia masih fokus dengan masalah harta, artinya ada yang belum tuntas. Membahas tentang prinsip kehidupannya, tentang rizki ya. Nah, yang harus dibahas di situnya gitu, bukan ketika sudah menjadi uangnya gitu. Ya, Siti Khadijah seperti itu juga ya. Jadi Rasulullah yang membangun,
yang banyak berjuang ketika Rasulullah itu dalam keadaan masih sendiri, masih di awal-awal, itu yang membiayai semua ya Siti Khadijah ya. Kemudian Abu Bakar yang habis tuh hartanya untuk dakwah di awal. Nah, kalau nanti sudah banyak sahabatnya, sudah banyak yang masuk Islam, wah semua juga berbondong-bondong infak, seakan-akan begitu gitu. Jadi nilainya pun akan berbeda. Bahkan seorang istri yang dari awal mendampingi suami sampai eh, katakanlah suami berkembang, maju, kemudian semakin bijak, itu kan punya nilai yang besar gitu. Ya, jadi eh, itu menjadi satu cinta tersendiri ya, ya yang terus berkembang kehebatan seorang wanita gitu. Ya, karena kebanyakan hanya cari senangnya, misalkan begitu kan ya. Nah, jadi semua kebaikan yang dilakukan itu punya nilai di mata pasangan, apalagi di mata Allah begitu. Jadi yang pertama ya memang seperti itu bahwa kita hanya menyampaikan secara format ini kondisi kita. Nah, kita menyerahkan apakah dia mau secara sukarela masuk atau tidak. Kalau tidak, ya kita tetap harus tawakal ke Allah. Nah, kita bekerja, kita tidak mengandalkan dari istri juga gitu. Kita tidak mengandalkan dari manusia lain kan sebagai imam itu gitu. Nah, yang repot sekarang ketika katakan istrinya yang diberikan nafkah secara finansial, si suaminya kemudian berubah jadi suami rumah tangga. Dia menyerahkan ke pemerintahannya ke sang wanita karena dia yang memberi nafkah, maka dialah yang jadi pimpinan rumah tangga. Kalau kita ya menggantikan tugas-tugasnya ibu jadinya gitu ya. Nggak seperti itu. Gitu, nggak seperti itu gitu. Uh, ya mungkin seperti itu Pak Mus, jadi nggak bisa langsung saya nyampaikan ini, tapi ada ilmu dasar di dalam bangun rumah tangga, imam dan makmum, konsep rizki itu ujian kadang-kadang. Ya, seringkali juga rumah tangga dibatasi belum tentu karena suaminya. Ya, yang bawa paket rizki itu sebenarnya suami. Ya, kalau kita lihat itu tentang penyusuan ya, sesungguhnya istri dan anak-anak itu atas suaminya rizkinya gitu. Ya kan? Jadi bahwa kemudian suaminya punya format yang baik, Allah bukakan nanti rizkinya dari istrinya dulu, dari mana-mana begitu ya. Tapi si format si laki-lakinya yang harus harus kuat gitu. Nah, kalau seandainya tadi si laki-lakinya kemudian mengandalkan begitu ya, si istrinya atau memanfaatkan istrinya keenakan, Allah akan cabut tuh. Yang dicabut itu adalah kewibawaannya dulu yang dicabut ya. Respect istri ke suami akan hilang gitu. Jadi walau bagaimanapun seorang istri mau berkorban secara finansial kalau melihat suaminya sedang mengembangkan potensi diri dan banyak dibutuhkan oleh umat, misalkan begitu. Itu bisa begitu. Wah, ini tidak punya nilai, keenakan, numpang hidup, lama-lama respect-nya yang diambil gitu. Jadi makmum dan semua yang ada di sekitar itu akan ditundukkan oleh Allah kalau keimamannya bagus sebenarnya. Ya itu, Ndra, apa namanya? Ini masih prolog ya, masih prolog pengantar tentang prolog jawaban, tapi mungkin ditanyakan lagi aja nanti lebih detail di sesi-sesi berikutnya tentang masalah rumah tangga suami istri gitu kan ya. Karena tadi ada harta gono gini dan lain sebagainya, tapi balik lagi masalah rizki di rumah tangga itu kembali bahwa ya apa ya, tetap si formasinya itu harus laki-laki dan wanita itu punya peran tersendiri gitu ya, yang mereka harus menjalankan itu. Kalau yang finansial bisa dari mana saja gitu. Gitu. Tapi kalau seandainya yang suaminya kemudian bergantung kepada istri ya, ikut hidup, kemudian hilang fungsi keimamannya,
akan dicabut nanti si kewibawaan dan si rasa hormat dari istri kepada suami gitu. Gitu, Ndra. Alhamdulillah. Ya mungkin memang banyak berlakunya jadi hukum perusahaan ya. Iya. Siapa yang ngegaji di atasannya. Iya. Artinya Bisa seperti itu ah, gitu. artinya ternyata saya tidak tadi saya pikir bisa menjawab dengan mudah pertanyaan Pak Mustaring. Tapi ternyata maksudnya kalau saya jawab mudah nanti salah kesimpulan maksudnya. Hmm. Jadi Oke. ini harus ada Oke. kajiannya memang ya. Jadi bahwa Hmm. kemudian tadi istri bersifat hitung-hitungan dan lain sebagainya, dia berpegangan kepada prinsip bahwa tadi harta istri, karena juga tadi eh, pada prinsipnya sih begitu ya. Yang kita inginkan kan gini, kondisi idealnya suami yang punya penghasilan. Ya. Kondisi idealnya. Jadi suami yang punya pengetahuan, tahu arah jalan, diberi penghasilan, kemudian istri yang membantu memelihara harta dan anak, kan gitu ya. Nah, ini hartanya, ini anak-anak, tolong kamu bangun format keluarga kita seperti ini, tapi detail teknisnya ibu-ibu lebih tahu. Ya, ibu-ibu nanti yang akan mengembangkan, tapi dia akan diskusikan nih anaknya. Misalkan anak kita ini kok ternyata tendensinya begini, anak pertama begini, anak kedua begini. Nah, sang suami akan menyampaikan, oh, kalau anak begitu kita harus seperti ini, jangan terlalu dibiarkan diikuti, gitu kan ya. Nah, jadi kita harus tahu fitrahnya masing-masing arahnya. Nanti si operasionalnya istri yang akan melaksanakan gitu. Tapi jangan diserahkan ke istri, terserah kamu anak mau dibagaimanakan, nggak bisa begitu. Dia harus formatnya harus dibahas, tapi pelaksana teknisnya istri yang lebih banyak mendampingi anak kan. Termasuk nih prinsip belanja begini diberikan sama suami hartanya, istri yang kemudian mengoperasionalkan kan, mengaturnya dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya kalau kurang ya sudah dioptimalkan saja dulu secukupnya, Bu. Misalkan ya, nggak usah terlalu khawatir. Nah, ibu di dapur mencukupkan rezeki yang terbatas, ya saya sebagai suami akan keluar bekerja sambil tawakal ke Allah. Ya, yang penting tidak ada yang khawatir karena yakin jika dua-duanya tawakal Allah akan cukupi. Ya kan? Nah, itu kepemimpinan tuh itu. Jadi dia nyampaikan ke istri, ini nggak akan cukup 1 bulan, tapi kelola aja sebaik-baiknya, secukupnya, entah 2 minggu, entah berapa, sambil Bapak pergi keluar, ya tawakal ke Allah. Jadi sebelum dia pergi keluar, dia harus nitip pesan dulu ke istrinya. Ketakwaan kan? Ini enggak, pokoknya ini 2 minggu, pokoknya harus cukup, nggak tahu. Dia pergi keluar, istrinya goncang, 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 jadi wadahnya ada yang retak gitu, wadah rezeki itu. Jadi meskipun dia belum bisa memberikan full 1 bulan, hanya bisa memberikan untuk 2 minggu, yang sisa 2 minggunya nasihat supaya wadah istrinya nggak goncang gitu. Pak Mus, itu fungsi keimaman, gitu kan ya. Nanti kalau Allah buktikan, baru dua-duanya makin tenang kan. Wah tenang 2 minggu juga, yang penting ngelola yang 2 minggu bener, yang sisanya pasti Allah kasih. Kalau sekali 2 kali dibuktikan, dua-duanya nggak akan goncang suami istri itu. Semakin tawakal tuh ke Allahnya gitu kan ya. Nah, tapi bisa juga tadi, karena kok, jadi yang disebut mandul lebih kepada komunikasi sebenarnya. Satu, dia menjadi saling menuntut, saling hitung-hitungan, kemudian si istrinya tadi punya selera belanja yang sangat syahwat. Ya, ingin standar hidup seperti ini, ingin eh, ya tadilah ya. Kan Rasulullah juga sempat mengalami itu kan. Gitu. Makanya di Al-Qur'an itu ya kalau mau sesuai yang diinginkan aku ceraikan gitu. Engkau akan memperoleh apa yang kau inginkan. Tapi kalau ikut dengan format keluarganya Muhammad, begini kadarnya Allah. Nah, itu tuh yang perlu. Jadi kalau kadar seorang imam, setiap orang beda-beda. Ada yang kayanya segini, ada yang sedang saja, ada yang tapi tidak akan ada yang kurang ya kalau orang mukmin ya. Tapi artinya model penghidupan yang toyib bagi setiap format keluarga nggak sama. Nah, katakan tadi, suaminya sedang dibentuk menjadi
eh, tadi ya, eh, tentaranya Allah lah dalam bidang tertentu gitu. Tapi kemudian istrinya ini wah, masih menginginkan format yang berbeda, contoh misalkan ya. Akhirnya Allah nggak buka rizki suaminya, karena kalau dibuka rizkinya itu kan ditaruh jadi nafkah di rumah. Nah, istrinya yang masih punya kecenderungan bisa begitu gitu. Nanti kalau sudah diganti istrinya sama yang lebih menopang urusannya, baru Allah buka gitu. Untuk bahkan Nabi Nabi siapa, Ismail ya, yang didatangi oleh Nabi Ibrahim kan begitu kan, yang disuruh ganti palang pintunya gitu, istrinya diganti gitu, karena ditanya banyak keluhan, banyak tidak bersyukur. Oh ya, ya memang nggak bisa menjalankan urusan kalau pasangannya nggak pas gitu. Maka kondisinya dibuat dulu seperti itu biar pasangannya nggak betah gitu. Jadi bisa begitu ya. Bisa karena wanitanya, jadi Allah tahan dulu karena laki-lakinya kuat menderita mungkin. Nah, si pasangannya supaya apa namanya, dirubah dulu gitu. Atau bisa juga karena laki-lakinya gitu. Jadi itu yang maksud saya nggak bisa jawab dengan mudah. Bisa saja wanitanya sudah benar, prinsip imamnya yang salah kan. Gitu. Akhirnya dia terlalu ngatur, bahkan yang sifatnya lahiriah pun ya tadi, bekerja tidak, tawakalnya nggak benar, tapi kemudian dia menggunakan ayat bahwa, wah begini nih, ya kan, kalau kamu dapat rezeki itu karena suaminya saya, katanya kan. Aku itu bekerja untuk Allah, aku berdoa, makanya kamu dikasih rezeki ini. Jadi sebenarnya itu rezeki hanya turunnya aja lewat kamu, padahal dia yang kerja ya. Itu juga salah kan? Gitu. Jadi kecenderungannya bisa menggunakan ayat dengan cara yang salah nanti gitu. Jadi kita harus paham dulu positioningnya antara imam dan makmum, kemudian seperti apa Allah mengatur jalan rizki, baik dalam keadaan kurang ataupun berlebih dua-duanya gitu. Nah, dua-duanya bisa punya potensi saling menghambat tadi. Ya, jadi seorang imam yang menyerahkan keimamannya karena dia dinafkahi, ya akhirnya dia yang dipelihara oleh istrinya. Gitu. Karena itu yang menjadi persangkaannya, ya sudah dia menerima takdir itu, akhirnya ya sudah masuknya jadi ke kaum Saba yang diperintah oleh seorang raja perempuan gitu kan, seorang ratu gitu kan ya. Nah, kita harus jadi Sulaiman gitu kan. Nah, itu banyak banyak hikmahnya. Jadi terkait harta gono gini dan lain sebagainya, kalau terkait waris pasti ada aturannya. Pasti ada, tapi ketika mencakup nafkah, sifatnya adalah sukarela sebagai sedekah bagi dia. Bahkan kalau suaminya memang susah, istri boleh memberikan zakat kepada suami. Itu justru yang pertama. Nah, silakan nanti dilihat lagi. Kalau suami nggak boleh ngasih zakatnya ke istri, tapi kalau istri boleh memberikan zakatnya ke suami. Nah, nanti dilihat riwayatnya gitu ya. Jadi ketika ditanya ya tadi terkait hak zakat itu, maka suamimu lebih berhak, ya, suami dan anakmu lebih berhak untuk memperoleh zakat dari istri gitu. Karena mungkin nggak terkait nasab ya ininya ya. Nah, garisnya nasab itu kan dari ayah gitu kan. Nah, istri itu karena pernikahan, sehingga nomor satu adalah kalau istrinya katakan keadaannya juga terbatas untuk berinfak lebih, nah zakatnya bisa membantu suami dalam menjalankan kegiatannya di jalan Allah gitu. Nah, itu banyak rahasianya Pak Mus. Saya minta bantuan juga ditanya terus hal-hal yang begini supaya bisa jadi daftar kajian ya. Nah, nanti bisa dalam salah satu kajian Rabu khusus kita bahas terkait dengan persoalan rizki yang menyangkut di rumah tangga. Ya, sahabat sekalian, terima kasih Pak Mus sudah menanyakan hal itu. Saya pikir itu kajian yang penting ya, dan pas di kajian Rabu terkait dengan masalah rumah tangga, tapi dilihat dari sudut pandang tadi ya, nafkah begitu ya. Kewajiban, hak dan kewajiban gitu ya. Agar jangan sampai salah kemudian rumah tangga itu semuanya saling menuntut begitu ya. Nah, itu yang insya Allah kita akan coba kupas begitu.
Dan kalau kita sedikit kalau kita lihat terkait dengan kisahnya Nabi Musa ketika ketemu Nabi Syuaib, itu pun sama ya, kan dinikahkan kepada putrinya ya. Kepada putrinya atas dasar bekerja 8 sampai 10 tahun mengelola tadi ya ternaknya Nabi Syuaib gitu kan. Dan sebelumnya kriteria dalam memilihnya adalah orang yang kuat dan amanah gitu. Ya, kuat dan amanah. Ya tentu itu yang kita ingin kalau kita sebagai seorang orang tua mau menikahkan anak, kriterianya kuat dan amanah. Bukan dia anak pejabat, dia wah sudah mapan. Ya kalau nggak kuat dan amanah, kasihan nanti anak kita, kan gitulah kurang lebih ya. Nah, kita mencarikan pemimpin yang baik, mau dalam suka duka, dalam keadaan apapun, dia kemudian bisa mengelola itu semua keadaan dengan takwa kepada Allah, gitu kan. Nah, itu kriteria-kriteria yang penting gitu. Nah, tentu tadi seorang istri pun akan mengukur suami di sana ya pada akhirnya, gitu. Punya suami susah tapi gagah ya, bagus cara berpikirnya, bagus mengatasi situasinya, ada karisma dalam rumah tangga itu gitu. Demikian juga kita melihat wanita gitu. Kalau yang namanya orang beriman sudah tidak terlalu melihat fisik, ya kan? Nah, kalau syahwat mungkin akan melihatnya yang fisik gitu. Tapi kalau kita orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, kriteria melihatnya pasti sifat, karakter, ya kan? Kita ke depan membutuhkan itu gitu. Nah, kalau itunya yang tidak terbangun, otomatis baik mukmin ataupun mukminat yang lain akan hilang respect gitu. Karena kriterianya akan lebih melihat yang di dalam gitu. Mungkin kalau yang makanya kan wanita yang kafir untuk laki-laki yang kafir, yang baik untuk yang baik. Karena mungkin tadi ada yang senang melihat istrinya cantik, seksi, itu menjadi sesuatu yang dibanggakan dan didisplay ke luar. Ada yang senang melihat suaminya itu kaya, punya segala sesuatu, yang dibanggakan oleh istrinya itu status dan juga kepemilikan gitu. Tapi orang beriman tidak akan begitu, akan berubah kriterianya. Yang dilihat itu sesuai dengan Al-Quran nanti kualitasnya. Nah, seringkali kalau rumah tangga itu tidak sama belajarnya, seiring perjalanan waktu, yang satu formatnya sudah ke agama, yang satu masih ke yang non-agama. Nah, di situ kemudian pernikahan menjadi terganggu gitu, karena sudah beda format, gitu kan ya. Tapi itu atas izin Allah sebenarnya. Baik, jadi saya pikir menarik, nanti kita coba susun, mungkin tidak satu pertemuan, tapi akan banyak. Sekian pertemuan didominasi dengan tema ini kelihatannya. Baik, sahabat-sahabat yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, saya tidak akan memaksakan dalam satu kajian juga tuntas. Justru kalau bisa malah kajiannya cuma 20 menit, sisanya diskusi, 20 menit diskusi gitu kan. Tapi temanya menerus sampai tuntas, inginnya begitu. Baik, mari kita sama-sama tutup kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.